Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد, kita masuk ke pembahasan ke bab yang ke-7. Judulnya Baina Ulama al-Akhirah wa Ulama ad-Dunya. Antara ulama akhirat dan ulama dunia. Kita masuk ke fasal yang pertama. Fi awsaf ulama al-akhirah, sifat-sifat ulama akhirat. Jadi Habib Zain bin Smith membagi ada 2 modelan ulama. Ulama itu artinya orang yang berilmu ya. Orang yang berilmu disebut alim, 1 orang. Kalau orangnya ada 3 atau lebih, ulama atau bentuk jamaknya. Nah, sekarang pembahasannya tentang awsaf, sifat-sifat ulama al-akhirah. Allah berfirman, ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang memperdalam keilmuannya. Lalu kemudian riwayat dari Anas berkata bahwa Rasulullah ditanya, siapa itu orang-orang yang memperdalam ilmu? Nabi jawab, man barrat yaminuh, yang kalau sumpah itu benar, sumpahnya dikerjakan. Enggak asal ngomong gitu ya, sumpah tapi sumpahnya diingkari. Nah, itu bukan ciri rasikhina fil ilm. Wa sadaqa lisanuh, lisannya kalau ngomong benar aja. Ngomongnya itu jujur, ya, enggak mau berbohong sama orang. Wastaqama qalbuh, hatinya istiqamah, lurus. Wa affa batnuhu wa farjuh, dan dia menjaga badan dan kemaluannya. Jadi badannya enggak diasupin pakai makanan yang syubhat, apalagi yang haram, dan juga dia menjaga kemaluannya. Fadzalika minar rasikhina fil ilm, itulah ciri orang-orang yang memperdalam ilmu agamanya. Benar sumpahnya, jujur omongannya, istiqamah hatinya, kemudian badan sama kemaluannya dijaga. Itulah orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm. Disebutkan oleh ulama bahwa orang yang dalam ilmu agamanya adalah orang yang dalam ilmunya tersebut ada 4 hal. At-taqwa bainahu wa bainallah, ada ketakwaan antara dirinya dengan Allah. Jadi dia betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan yang dilarang. Wat-tawadhu' bainahu wa bainal khalq. Ini menarik. Tawadhu', rendah hati antara dia dengan makhluknya Allah semua nih, tawadhu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah apa? Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Turunkan sayapmu wahai Nabi. Kepada siapa? Ini Allah lagi nyuruh Nabi. Nabi harus tawadhu ya, rendah hati ya. Kepada siapa? Kepada semua yang mengikutimu, mengikuti ajaranmu. Rasulullah tawadhu sama kita. Kita nih, kan kalau ada orang ditanya, ente kenapa sih sombong sama dia, kok ente begitu amat rendahin banget? Iyalah, pinteran gua sama dia. Iyalah, cakapan juga gua dibanding dia. Iyalah, kayaan gua. Iyalah, gua lebih terkenal, kan begitu. Alasan dia berlaku sombong adalah dia punya sesuatu yang lebih dari orang lain. Ternyata seseorang yang memiliki kesempurnaan aja tetap Allah suruh untuk bertawadhu. Wakhfid janahaka, turunkan sayapmu wahai Nabi. Kepada siapa? Limanittaba'aka minal mu'minin. Di hadapan orang-orang yang mengikuti ajaranmu, kamu harus tawadhu wahai Nabi. Jadi Nabi ini udah segala-galanya lebih-lebih dah dari kita. Kalau dibilang lebih alim ya nggak bisa dibandingin, pasti udah jauh. Lebih ganteng ya
udah pasti. Nabi Yusuf yang udah segitu gantengnya aja itu nggak ada apa-apanya sama gantengnya Rasulullah. Mau dibicarakan saya lebih apalagi lebih pinteran Nabi kemana tahu, hebatan Nabi, baikan Nabi, semua serba Nabi lebih baik dari kita, tapi tetap Allah suruh beliau untuk merendahkan hati di hadapan para pengikutnya. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk berlaku sombong di hadapan orang lain yang mungkin lebih di bawah kita. Kan saya lebih baik, saya lebih alim, saya lebih pintar, saya lebih ini. Itu tidak jadi alasan sama sekali karena Nabi pun Allah perintahkan untuk tawadhu. Waz-zuhda bainahu wa bainad dunya, ada sifat zuhud. Nah, ini disebut nih ulama akhirat nih. Tadi yang pertama apa? Takwa, kedua tawadhu, yang ketiga nanti kalau udah tawadhu baru tuh rafa'ahullah, diangkat sama Allah. Karena dia tahu diri, siapa saya sih? Ya Allah, udah manusia lemah, banyak dosa dan lain sebagainya. Ingat gak cerita yang kemarin tuh? Syekh Abdul Karim Ar-Rifai. Ini tawadhunya luar biasa. Ulama yang paling terkenal ketakwaannya. Semua sepakat tuh, ulama di negeri Syam sepakat bahwa beliau adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Makanya waktu mau istisqa, salat minta hujan, itu ulama-ulama di negeri Syam datengin beliau. Syekhana, ya Syekh Abdul Karim Ar-Rifai, cucunya Syekh Imam Ahmad Ar-Rifai. Tolong antum pimpin besok salat istisqa biar turun hujan. Ini udah berbulan-bulan nih kering. Kalau saya ini ulama-ulama yang lain, kami menganggap bahwa diri kami ini nggak ada apa-apanya. Kalau mau mimpin doa istisqa kayaknya nggak bakal diterima. Tapi kalau antum yang pimpin, insya Allah kita sepakat, kita yakin antum yang pimpin Allah akan ijabah karena antum adalah orang yang paling bertakwa, tawadhu, zuhud dan lain sebagainya. Pulang itu hari. Begitu keesokan harinya Syekh Abdul Karim Ar-Rifai nggak datang di waktu habis subuh. Ulama tungguin kali dia masih di jalan kali, tungguin karena sholatnya di Masjid Jami Al-Umawi. Tuh saya sering ngaji di situ tuh. Pelajaran Syekh Al-Buti, dulu kita sering ngaji di situ. Nah, nggak datang sejam 2 jam, akhirnya ya udah dipimpin dah sama Syekh Nizar Al-Halabi. Malamnya didatengin ke rumah Syekh Abdul Karim Ar-Rifai. Kenapa antum tadi pagi? Mohon maaf nih kita tanya nih, kenapa antum nggak datang? Kita tungguin banget antum datang biar Allah kabulkan nih doa-doa kita. Kata Syekh Abdul Karim, justru saya tadi pagi keluar dari kota ini karena saya takut jangan-jangan selama ini Allah nggak turunkan hujan gara-gara ada saya di sini. Hamba yang kotor, hamba yang banyak dosa. Nah orang yang begitu diangkat tuh sama Allah. Bukan orang yang petantang-petenteng, bukan orang yang sombong. Orang yang tahu sadar diri, rendah hati. Selalu melihat Allah maha segala-galanya, dia nih nggak ada apa-apanya. Kan begitu, manusia tuh begitu. Harus tahu diri. Tibang digigit sama nyamuk aja rebaan 2 minggu demam berdarah. Ya nggak ada yang bisa dibanggain kalau kita nggak dekat sama yang maha baik, yang maha besar, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wal mujahadah bainahu wa baina nafsi. Selalu ada mujahadah, upaya untuk selalu memperbaiki diri sendiri. Di antara sifat juga kata Habib Zain, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kadang alim di hadapan umatnya dia tawadhu, dia rendah hati, tapi begitu sendiri ya dia melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia menganggap yang penting umat gue kagak tahu. Kayak omongan ketua partai kemarin, jangan melanggar hukum ya, kalau melanggar hukum nggak apa-apa, jangan sampai ketahuan tapinya. Hadirin dengar gak? Siapa tuh? Menterinya Jundullah tuh. Menteri sekarang dia, ketua partai. Ngomong depan kader-kadernya,
Jangan melanggar hukum. Kalaupun melanggar jangan sampai ketahuan. Berarti kan dia nggak tahu ada Allah tuh. Nggak takut dia. Nggak apa-apa. Yang penting orang nggak tahu. Allah tahu, biarin. Kayaknya ngomong begitu kayaknya. Yang penting orang jangan tahu. Allah tahu mah sabodo teuing. Yang penting orang jangan tahu. Berarti dia menjadikan Allah lebih rendah dibanding orang-orang yang ada di hadapan dia. Ja'alallah ahwanan nadhirina ilaih. Dia menjadikan Allah lebih rendah dibanding orang-orang yang memandang ke arahnya. Begitu juga nih yang modelan begini. Aman, umat gua kagak ada. Bikin dah maksiat ini, bikin maksiat itu. Telah menjadikan Allah lebih rendah dibanding orang lain. Dia nggak apa-apa dah, yang penting nggak apa-apa dah Allah lihat, yang penting orang nggak lihat. Ini kan kacau, terbalik justru. Nah, dawamu muraqabatillah. Dulu kita zaman-zaman umuran qori begini nih. Umur-umur kayak gini nih, kadang-kadang bulan puasa suka nyuri-nyuri kesempatan pas lagi mandi kita minum air. Ya. Apalagi tuh? Wudu, paling seneng disuruh wudu kita. Kumur-kumur nggak keluar dikit aja. Nah, keluar dikit, sisanya masuk. Asal di kamar, wah, abah nggak ada nih, umi nggak ada, makan ciki dah. Kenapa? Karena namanya anak kecil nggak tahu ada muraqabatullah. Tapi sekarang udah pada gede nih kayak begini nih. Husnul, Farhan, udah gede begini kita masih nggak tuh nyuri-nyuri kesempatan? Kumur diminum nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi berurusan sama orang. Orang mau tahu mau enggak, kita mah tetap puasa. Sebab ada muraqabatullah. Ada pengawasan langsung dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, begitu ciri orang yang disebut ulamaul akhirah. Depan orang, enggak depan orang. Ya, makanya Nabi itu kalau doain kita pas lagi istighfarin dosa-dosa kita, detil Nabi. Apa katanya nih? Ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhar, yang udah pernah dilakukan atau yang akan dilakukan, wa ma a'lanat wa ma asarrat, dosa yang dikerjain depan orang atau dosa yang dikerjain sendirian. Detil tuh Nabi minta maafnya sama Allah. Maafin juga tuh ya Allah dosa-dosa yang dikerjainnya bareng-bareng sama teman-temannya atau yang dikerjain sendirian karena dia malu. Begitu. Itu dapat ampunan. Kita diampunin sama Allah. Semua nih kita dapat ampunan. Hanya ada satu golongan manusia yang gak dapat ampunan, yaitu siapa? Al-mujahirun. Kullu ummati mu'afa. Semua umat saya ini diampunin, dimaafin. Bikin salah, siapa yang gak pernah bikin salah? Ini yang lagi ngomong nih banyak banget salahnya. Cuma kita minta selalu sama Allah agar diampunin dosa-dosa kita. Satu kelompok yang gak diampunin kata Nabi adalah al-mujahirun. Mujahirun alladzina yujahiruna bil ma'asi. Orang-orang yang menjaharkan maksiatnya. Contoh misalnya orang bulan Ramadan kagak puasa. Kagak puasa bulan Ramadan. Di kamar aja kayak tadi tuh minum, ya dia makan di kamar. Besok lusa dia minta maaf, dia tobat, dia istighfar, dia nangis, dia qadha, dia kafarah, bayar kafarahnya, boleh jadi Allah maafkan. Tapi kalau dia keluar siang-siang depan orang, dia liatin kanan kiri sambil bawa gelas begitu ya. Oh, orang pada puasa, puasa lo, ya dia minum. Ini namanya mujahir ini. Ini namanya bukan sekedar maksiat, tapi merendahkan agama, menghinakan, meledek syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini nih yang lo bilang wajib nih. Nih lo lihat gua minum nih. Saat dia minum. Ini nih yang lo bilang harus dijalanin. Yang kata Nabi itu wajib. Iya, lo pada puasa. Nih lo lihat gua nih, gua minum. Itu istihza biddin. Lebih berat daripada maksiat. Waktu itu kita jalan di Selipi, siang-siang bulan puasa, sore mau buka puasa di sono. Ada orang ngerokok di depan rumahnya. Sama abah saya itu, saya jalan berdua sama abah saya. Diambil rokoknya,
dibanting sama abah saya, jangan ngeledek agama Islam. Ya, lu kagak puasa urusan lu deh sama Allah. Kok begini caranya, ente ngajak kita perang namanya nih. Diambil orang lagi ngerokok, diambil sama abah saya dibuang. Jadi urusan kalau kita mendiamkan orang yang yujahir bil ma'asi, itu sama aja kita nanti membiarkan bala akan turun. Bala akan turun. Falidzalik kita harus punya yang namanya kesadaran diri. Jadi tidaklah orang mendapatkan ampunan kecuali tadi itu. Dia selalu demen istighfar. Makanya nanti coba kita bahas, ada juga hadis Nabi itu yang mengatakan kalau Allah mengizinkan seorang hamba baca istighfar, berarti emang Allah lagi pengen ampunin dia. Nah, orang-orang yang mujahir itu biasanya kagak demen istighfar tuh. Orang yang pamer maksiat. Coba tanya, ente demen istighfar gak? Jarang, orang dia pengennya pamer maksiat terus. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa lagi? Jadi harus punya perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Ada CCTV-nya Allah. Selalu merasa takut dalam kondisi apapun. Kayak tadi Syekh Abdul Karim Ar-Rifai. Orang lagi pengen ngangkat dia malah ketakutan di hadapan Allah. Ya kalau gue berasa nih, oh nih lihat nih gue nih, tuh orang aja pernah datang kemari minta saya yang doain. Emang saya dah yang doanya paling dengar sama Allah. Emang saya, itu justru nggak punya rasa takut. Malah beliau keluar dari kota Damaskus dengan perasaan bahwa jangan-jangan nggak ada hujan gara-gara saya selama ini. Ada khauf. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya orang yang punya takut kepada Allah adalah mereka yang betul-betul yang memiliki ilmu yang bermanfaat buat dirinya. Wa dawamus sakinah wal waqar wal khusyu' wal khudu' wat tawadhu' lillahi azza wa jalla. Sifatnya juga adalah punya sakinah, tenang. Ada orang zalimin dia, tenang aja. Dia tahu Allah ngeliatin dari tadi, tenang aja dia. Itu zalimin saya coba balas, ambil hak saya. Kalau enggak ya udah, ntar ada Allah yang bakal menghukum Anda karena Anda telah merampas hak saya. Ada orang zalimin dia tenang tetap. Kayak Habib Muhammad bin Zain Al-Attas tuh. Tenang aja, selalu ngomong kullu syai' fi salih ya waladi. Tenang aja, semua ada baiknya. Al khair fi ma waqa. Kalau emang itu yang terjadi berarti itu yang baik. Udah tenang aja. Habib Muhammad bin Zain Al-Attas yang mana beliau ketika didatengin orang yang tokonya kebakaran, rumahnya kebakaran, di waktu yang berdekatan satu orang tokonya kebakaran, habis itu rumahnya kebakaran, beliau tenang. Al khair fi ma waqa ya waladi. Wahai anakku, putraku. Bukan anaknya tapi memang umur jauh. Oh, wahai putraku, wahai anakku, kalau itu yang terjadi ada kebaikan dari Allah. Semua yang terjadi itu telah diketahui dan sesuai dengan takdirnya Allah. Sayyidina Al-Imam Al-Husain yang ujiannya berat banget, keluarganya, saudaranya, teman-temannya semua dibunuh-bunuhin, beliau hanya mengatakan hawana ma nazala bi annahu bi'ainik. Enggak apa-apa semua yang terjadi. Saya tahu engkau selalu melihat kepada kami ya Allah. Kau tahu apa yang terjadi kepada kami. Dan ini adalah atas takdirmu dan pasti ini ada kebaikan untuk berlangsungnya ajaran agama Islam. Kan enak begitu, tenang, takdir Allah udah. Jadi kata orang-orang tasawuf itu, ketika ada yang baik sama kita ya memang ada takdirnya Allah, di situ ada yang buruk sama kita ada takdirnya Allah, di situ yang nanti pasti akan ada kebaikan karena Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, enggak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tenang, waqar, khusyu', khudu', tawadhu' lillahi azza wa jal. Qala al-Imam al-Ghazali, Imam Ghazali bilang, khamsun minal akhlaq hiya min alamati ulama al-akhirah. Mafhumatun min khamsi ayat min kitabillahi azza wa jal. Kata Imam Ghazali,
yang insya Allah di tahun depan kita baca kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-Imam namanya Muhammad. Beliau ini orang ini namanya Muhammad. Abahnya namanya Muhammad. Kakeknya namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Khamsun minal akhlak, ada 5 akhlak yang disebutkan dalam ayat Al-Quran adalah tanda-tanda ulama al-akhir. Ini bukan hanya untuk ulama ya, sifat-sifat ini juga buat selain ulama. Kita nih orang-orang biasa, kita juga harus punya sifat-sifat begini. Harus tawadhu, harus sakinah, harus waqar, harus khusyuk di hadapan Allah. Ada 5 sifat yang ini diambil dari ayat Al-Quran. Yang pertama apa tadi? Khasyah. Apa ayatnya? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang dikatakan ulama kalau dia punya khasyah. Apa kata Imam Haddad? Al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil a'mal yazku wa bil ahwal la bil aqwal wa kathratil jidal. Ilmu itu diketahui orang ini punya ilmu adalah khasyah, punya sifat takut. Disitulah ketahuan, oh ini orang berilmu nih. Kenapa? Dia takut sama Allah. Dia enggak pernah zalimin orang. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Al-ilmu bil a'mal yazku. Ilmu akan menjadi manfaat kalau diamalkan. Wa bil ahwal. La bil aqwal, bukan dengan diomongkan saja. Wa kathratil jidal, atau jago debat. Sifat yang kedua al-khusyuk. Khusyuk tahu ya. Apa ayatnya? Khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka senantiasa khusyuk kepada Allah dan tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Disebutkan bahwa orang-orang di zaman Nabi itu punya sifat itu, khusyuk. Kayak Al-Imam Al-Hasan, sibtu Rasulullah, idza tawadda'a isfarra launu wajhih. Kalau udah wudu aja pucat tuh. Pucat, orang tanya kenapa? Sakit. Ya benar Rasulullah, hal anta marid? Kamu sakit? Dia bilang, tahu gak saya mau ngadap siapa? Ata'rifu baina yaday man saqif? Tahu gak saya mau ngadap siapa? Mau ngadap Allah Azza wa Jalla. Makanya jadi punya sifat khusyuk tuh. Lupa. Sayyidina Ali kalau luka para sahabat tuh dicabutnya pas lagi sholat karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Tawadhu wakhfid janahaka lil mu'minin. Surat Al-Hajar, atau ayat yang tadi kita baca wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, sama aja artinya. Yang keempat, wa amma husnul khuluq fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Nabi Muhammad dibilang bahwa beliau itu punya sifat lembut dan akhlaknya baik. Ternyata Allah bilang fabima rahmatin minallah, itu karena ada rahmat Allah untukmu. Allah memberikan rahmat sehingga kamu berakhlak baik. Ketika ada orang diberikan rahmat sama Allah, dia punya akhlak yang baik. Seorang ulama dia punya akhlak yang baik, berarti dia termasuk ulama yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akhlak yang baik? Akhlak yang baik tidak melulu tentang apa misalnya? Tentang duduk gimana kalau ketemu kiai itu Jun, duduknya gimana tuh? Kayak orang tahiyat gitu ya. Ya enggak selalu tentang itu. Boleh jadi duduk begitu kakinya sakit ya kan? Boleh jadi. Kenapa duduk begitu kakinya sakit? Bukan sedang menjaga akhlak. Boleh jadi lagi mikir banyak utang dia kan, kepalanya tundukin, oh tawadu nih. Ternyata dia lagi apa? Mikirin utang. Belum tentu. Atau apa lagi? Atau tawadu itu harus nggak boleh tegas, nggak juga. Ada kalanya Rasulullah itu tegas. Ya, wa idza du'i'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Kalau udah syariat Allah dipermainkan, Nabi tegas di situ. Nabi tunjukkan
kewibawaannya. Ya, nggak ada ceritanya kita diam aja kalau syariat Allah diinjak-injak. Kalau dirinya yang lagi dikata-katain, dirinya Nabi yang ditimpukin pakai bebatuan, ya'fu idza kana lisababih. Kalau untuk dirinya beliau maafkan. Tapi kalau udah syariat dipermainkan, dihina-hinakan, wah Nabi tegas banget. Nah, ini Syekh Al-Buti juga begitu. Dalam ceramahnya lembut, tapi ketika dalam beberapa kesempatan beliau tegas. Nggak ada kata tuh, nggak ada cerita lembut-lembut lagi, nggak ada, tegas. Akhlakul karimah tidak melulu tentang kelembutan, tapi sesuai dalam kondisinya dia mengambil posisi yang tepat. Kalau dia harus tegas di situ. Dia harus lembut, dia lembut. Itu namanya akhlak. Orang-orang yang berilmu itu ketika melihat orang terlalu mengharap hal-hal yang sifatnya duniawi, orang-orang berilmu selalu mengatakan, celaka kalian, wailakum, celaka kalian. Thawabullah, balasan dari Allah, khairun, lebih baik. Liman amana wa amila salih, bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Nah, jadi kalau kita mau berbuat baik, selalu zuhud. Zuhud itu artinya apa? Enggak mengharap ma fi aidin nas, apa yang di tangan orang. Saya mah cuma ngarep apa yang ada di tangan Allah. Seperti ayat misalnya juga mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan kecuali kalau orang tuh dalam omongannya isinya adalah mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk orang bersedekah, dan juga mendamaikan orang yang ribut. Nah, ini 3 nih. Kalau mau ngomongnya tentang 3 aja nih. Ngajak orang untuk berbuat baik, ngajak orang untuk bersedekah, dan juga mendamaikan orang yang ribut. Terus kata Allah apa? Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, ibtigha'a mardatillah, ngarepinnya cuman keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan bayaran bagi dia. Istilahnya kalau bahasa sekarang, amplopnya biar dari saya, kata Allah. Selama dia mengharap hanya dari saya, keridhaan saya yang bagi. Dan bukan sekedar 1-2 juta, bukan 10-20 juta, tapi ajran azimah, upah yang begitu agung dan besar. Allah yang bilang, tenang, saya kasih upah yang gede, saya kasih upah yang besar dengan syarat ikhlas ya, ngarepnya cuman keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Intaha minal ihya. Ibnu Umar, namanya Abdullah ibn Umar. Beliau bilang apa? Tidaklah seseorang itu termasuk ahlil ilmi, pemilik atau seorang yang disebutkan sebagai ulama, kecuali kalau dia udah sampai ke 3 makom. Makom yang pertama, la yahsudu man fauqahu, tidak hasud kepada yang ada di atas dia. Kok dia udah dapat itu aja tuh, pintaran juga gua sama dia, kenapa jadi dia sekarang yang di atas? Nah, itu hasud namanya. Al hasud la yasud, orang yang hasud nggak bakal naik pangkatnya. Wala yahqiru man dunahu, tidak merendahkan yang di bawahnya. Tuh kan, emang aliman gua sama dia. Tuh dia masih begitu-begitu aja tuh. Kan gua udah bilang, dia kagak serius lu belajarnya, begini begitu. Nah, itu namanya merendahkan orang yang di bawahnya. Wala yabtaghi bihi thamanan, dan tidak mengharap duit dari ilmu tersebut, tidak mengharap balasan. Coba Rasulullah ilmunya, coba paling banyak ilmunya ilmu Nabi, tapi nggak pernah ngarep duit dari orang. Bahkan kita lihat sekarang ilmunya Nabi dipakai di mana-mana. Ini yang kita lagi bahas, ilmunya Nabi. Orang kemarin di rumahnya Haji Lani, Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid bilang, ini Roma Irama
Baru satu lagunya dinyanyi nama orang udah dituntut, ditagih. Dan Nabi Muhammad hadisnya disampaikan sama semua orang. Nabi nggak bilang, lah pakai ilmu saya tuh, ya bayar sini. Nggak ada tuh Nabi begitu. Jangan yabtaghi bihi thamanan. Apa? Nabi nggak pernah minta tuh. Ayo dong bayar dong. Lo gimana sih? Gua kasih ilmu tiap hari, wahyu dari Allah. Bayar kek berapa kek? Gimana? Enggak tahu diri amat. Enggak ada ceritanya tuh Nabi begitu. Selalu beliau mengatakan tidak mengharap apa-apa. In ajriya illa 'ala Allah. Balasan untuk saya dari Allah. Yang ngasih surga saya Allah. Ente bisa ngasih apaan? Emang bisa ngasih surga? Enggak bisa. Allah yang ngasih saya. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Nah, cuma satu, Allah yang suruh. Nabi minta upah sama mereka, minta. Tapi bukan uang. Ya, Allah yang suruh nih, Nabi ngomong sama mereka, saya minta upah, minta. Apa ya Allah? Qul, katakan wahai Nabi, la as'alukum alaihi ajra. Saya enggak minta balasan dari dakwah saya illa kecuali al-mawaddata fil qurba. Tolong cinta ya sama keluarga saya, kata Nabi. Itu ada Siti Fatimah, itu ada Sayyidina Ali, ibu saya Siti Aminah, ayah saya Sayyid Abdullah, kakek saya Sayyid Abdul Muttalib, cucu saya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Cinta ya sama mereka ya, bini saya tuh Siti Khadijah, Ummu Salamah dan bini-bini yang lain. Cinta ya kalian ya sama mereka ya. Tolong. Nabi bilang, kalau memang mereka ya keturunan saya nih ada yang baik, cintain karena Allah. Kalau mungkin ada yang kurang baik, cintain karena saya. Begitu. Begitu juga kita nih cinta dalam rangka untuk mengharap ridha Allah, dan kalau kita cinta ngelihat ada yang salah jangan dibiarin. Jadi bukan berarti cinta tuh, udah bagi duit dong, buat apaan? Buat itu, ana mau minum khamar nih. Ini keluarga Nabi, bagi ente bagaimana sih? Nggak boleh begitu. Justru kalau kita cinta, kita jaga dia. Jangan begitu, kakek ente nggak demen yang begitu. Nah, jadi kalau pengen kamu itu mulia sebagaimana keluarga Nabi yang lain, kamu harus bertakwa. Siti Fatimah kenapa jadi mulia? Apa gara-gara dia anak Nabi terus otomatis anak Nabi tuh udah deh mulia deh? Enggak begitu. Buktinya Abu Lahab pamannya Nabi. Abu Lahab bin siapa? Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lah paman langsung nih. Saudara sama bapaknya Nabi. Apa kata Al-Quran? Sayasla naran dzata lahab. Ente paman Nabi, sedarah, sedaging, senasab sama Nabi, ente bakal masuk neraka yang apinya berkobar-kobar. Enggak otomatis keluarga Nabi terus jadi otomatis harus pasti baik, pasti masuk surga. Enggak ada. Lah terus kenapa Siti Fatimah ini kok kemudian menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin? Kenapa beliau menjadi perempuan terbaik? Ada 4 wanita paling baik. Ada Siti Asiyah, bininya Fir'aun, Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, Siti Khadijah, bininya Rasulullah, Siti Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah. Pertanyaannya, apa gara-gara ini anak Nabi? Udah itu anak Nabi tuh udah jadiin mulia. Enggak begitu. Buktinya anaknya Nabi Nuh, bukan sembarang Nabi lagi nih. Nabi Nuh, 1 dari 5 terbaik Nabi sepanjang masa. Nabi jumlahnya ada 124.000 Nabi dan Rasul. Nah, yang Rasul aja 313, yang disebutkan 25. Dari semua itu ada 5 Nabi terbaik. Salah satunya Nabi Nuh. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Ini Nabi yang top, tinggi derajatnya. Anaknya tenggelam sama orang-orang zalim yang lain, sama orang-orang kafir yang lain. Jadi nggak jamin. Ini anak Nabi nih, jamin? Enggak jamin, sama sekali nggak jamin. Tidak menjamin apapun. Makanya Nabi sering bilang tuh, la ya'tin nas
bi a'malihim. Jangan ntar di akhirat orang datang bawa amal, wa ta'tuna antum bi ansabikum. Ente datang bawa nasab. Malaikat lu enggak tahu gue siapa? Cucu Nabi nih. Ya, enggak berlaku kata malaikat. Enggak ada cerita nasab-nasaban sekarang. Amal, mana amal? Mana amal? Salat ente mana salat? Puasa mana puasa? Zakat mana? Ya, ibadah mana ibadah? Enggak ada. Anda kan tapi kan bawa nasab, enggak berlaku. Enggak berlaku sama sekali. Ada juga ayatnya tuh. Saya lupa tapi. Intinya artinya hari itu tidak berlaku nasab di antara kalian. Jadi Siti Fatimah Zahra menjadi wanita terbaik adalah karena Nabi berhasil mendidik beliau selalu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus juga jangan lupa didik anak-anak kita biar menjadi anak yang takut kepada Allah Jalla wa ala. Jadi begitu ya. Tidak boleh hasud, enggak boleh merendahkan dan enggak boleh cari urusan dunia. Jadi Nabi minta tapi tadi ya, Nabi minta upahnya. Kalau kita enggak bayar upah Nabi bahaya, hadirin. Kayak ente nih pakai air PLN, ente enggak bayar upahnya. Air ente bisa jadi ini gosop. Bisa jadi wudu ente enggak sah. Ambil wudu pakai air, enggak bayar airnya. Sengaja, udah enggak usah bayar. Itu air jadi gosop hukumnya. Wudunya jadi enggak sah. Mandi wajibnya jadi enggak sah. Kenapa? Enggak bayar upah. Ada upahnya tuh, ada orang kerja keringetan kudu dibayar. Itu main ambil-ambil aja. Bayar dong upahnya. Begitu juga Nabi minta upah dari kita. Hati-hati kalau kita nggak kasih nih upahnya, agama kita bisa jadi nggak sah. Ya, tapi tadi saya ulangin makanya bukan cinta buta, bukan cinta yang kemudian bikin kita udah deh salah bener iya aja, nggak begitu. Tidak menjamin apa-apa, tapi kita dalam rangka menyambung kekerabatan dengan Nabi dengan berbuat baik kepada keluarganya. Sayyidina Abu Bakar bilang, la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati. Saya lebih demen silaturahmi sama keluarga Nabi daripada sama keluarga saya sendiri. Ini ada pilihan nih, ada silaturahmi sama keluarga Nabi apa sama keluarga saya. Saya lebih milih sama keluarga Nabi. Begitu. Jadi itu pelajaran penting buat kita. Tetap ada hak-hak Nabi yang harus ditunaikan, tapi ingat bukan berarti kalau dia salah kita diamin. Justru kalau kita beneran cinta dia salah, kita harus ingetin. Salah Sayyid, nggak boleh begitu Sayyid ya. Antum ini Sayyid Hashimi, Bani Hashim. Jangan begitu. Kesian kakek antum sedih lihat antum begini. Ntar antum gimana? Mau nggak kumpul sama kakek antum? Kakek antum tuh orang-orang soleh semuanya. Kalau antum begini nggak bisa kumpul sama mereka. Ayo ya jadi orang baik, jadi orang baik. Sadarkan dia. Itu baru cinta yang benar. Sya'bi mengatakan orang yang faqih adalah orang yang takut terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah, dan orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rajulun lil Hasan al-Basri rahimahullahu taala inna fuqaha'ana yaqulun kadza faqala al-Hasan hal ra'aita faqihan qad innamal faqih az-zahid fi ad-dunya ar-raghib fi al-akhirah al-basir fi dinihi al-mudawim ala ibadati rabbih. Ada orang ngomong sama al-Imam al-Hasan al-Basri, inna fuqaha'ana yaqulun kada, sesungguhnya orang ulama-ulama kita bilang begini begini begini. Ada orang ngomong cerita aja begitu. Imam Hasan al-Basri tahu gak ulama-ulama tuh ngomong begini begini begini. Kata Imam Hasan al-Basri, benar yang ente sebut ulama tuh ulama benar. Ente tadi sebut nih omongan ulama, benar tuh mereka ulama. Karena ulama itu harus punya sifat zuhud. Az-zahid fid dunya. Ya, dia punya sifat zuhud. Dia tidak berharap apa yang ada di tangan orang lain. Ar-raghib fil akhirah. Kedemenannya akhirat aja. Tujuan utama akhirat. Tentu bukan berarti kita harus melupakan dunia. Enggak begitu. Ya,
wabtaghu fima atakallahu daral akhirah. Jadikan tujuan utamamu akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa kamu udah punya bagian juga di dunia. Harus dicari, harus ikhtiar, harus mencari rezeki buat keluarga yang halal, yang berkah. Nah, itu jangan lupa. Jangan enggak dah saya mah zuhud dah. Malas ente, bukan zuhud. Zuhud dah saya begini. Itu mah kelempangan miskin kali ya. Kelempangan miskin malas lagi. Udah dah bilang zuhud dah. Emang lu kelempangan miskin terus malas. Coba banyak duit. Enggak begitu. Al-basir fi dini. Orang yang selalu sadar akan agamanya. Dan yang terakhir al-mudawim ala ibadati rabbih, senantiasa beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang demen akhirat, tapi nggak lupa juga sama dunia. Bukan orang yang demen dunia, tapi demennya akhirat, tujuannya akhirat, tapi tetap punya bagian di dunia. Mudah-mudahan bagian di dunia juga banyak dan insyaallah. Biar tujuannya tetap akhirat. Kalau orang banyak duit kan enak ya, bisa sedekah mulu, bisa ibadah mulu, ibadah umrah, haji. Ya, kata orang, ini orang pasti kaya nih. Kenapa? Salatnya khusyuk. Kok tahu dari mana? Itu salatnya tenang dia, pasti kaya. Kalau dia nggak kaya, banyak pikiran, banyak pikiran.